Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nena Amelia hari ini senang banget karena bisa ketemu lagi dengan Anda semuanya. Biasanya kalau jam-jam segini lagi ngapain ya? Lagi asik bersama keluarga pastinya. Nah, banyak value yang bisa kita dapatkan pastinya di acara ini karena kita akan bahas banyak sekali masalah kesehatan. Tahu dong kalau di acara ini saya tuh gak mungkin sendirian. Udah deh, rasanya hidup ini hampa tanpanya. Sudah hadir di studio hari ini ada Pak Nyoto Sianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi yang selalu jadi teman baik kita semua. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Hari ini ada kabar duka nih. Apaan tuh Pak? Ki Joko Bodo ya. Oh iya, innalillahi wa inna ternyata ilaihi kena raji'un. silent killer kan menurut saya. Karena telah diteliti dia punya masalah penyakit hipertensi. Ya sudah rutin konsumsi obat apa segala macam. Oleh sebab itu ternyata kesehatan itu harganya mahal. Jadi kita harus menghindari penyakit yang silent killer tadi, hipertensi, kemudian juga jantung koroner, ya kan, kemudian asam urat, dia juga menderita asam urat ya. Ternyata asam urat juga bisa silent killer kalau digabungi hipertensi kan gitu. Yeah, okay. Penyakit jantung koroner, cikal bakalnya kan banyak ya, termasuk penyakit kolesterol, gula darah itu lama-lama memicu penyakit silent killer, akibatnya tanpa sebab akibat meninggal karena serangan jantung, stroke akibat dari penyakit silent killer tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang cancer rencananya nih Mbak Nina. Oke. Cuma penyakit cancer ini yang gak nyaman sekali sih, karena biasanya menderita dulu, baru kalau tidak teratasi ya bisa berpulang, tapi penderitaannya ini yang mesti kita Panjang ya. Panjang. Emang ada penyakit yang gak menderita? Ya itu tadi silent killer. Oh, ya, karena nggak ketahuan ya. Tahu-tahu tak game over gitu kan. Ya, tahu-tahu resign ya. Tahu-tahu Oke. resign. Oke. Tapi kalau yang udah menderita lama sampai udah deh, yang nungguin juga udah pada bosen kan gitu ya. Moga-moga diambil buru-buru. Nah itu kan gak enak kalau begitu. Oke, jadi harus berjuang melawan semua penyakit apapun penyakitnya. Karena harta yang paling tidak ternilai adalah kesehatan itu sendiri. Betul, setuju sekali ya. Jadi kesehatan ini modal utama untuk kita bisa melakukan apapun dan menebar manfaat bagi siapapun ya. Oke, jadi hari ini kita masih cancer series ya. Ya udah. Iya, cancer series. Beberapa Masih minggu. Banyak banget kalau dibahas tentang cancer, tapi kita sekarang kemarin cancer cervix, sekarang cancer. Misalnya lawannya kalau cancer cervix, kalau laki-laki kan cancer prostat ya. Tapi kita kali ini enggak deh, karena cancer kolorektal atau cancer usus besar itu bisa diderita oleh siapapun. Wanita bisa, pria bisa. Karena siapapun yang punya usus besar itu bisa terkena penyakit kecuali cancer. nggak punya. Usus sedang, katanya sedang-sedang saja lebih enak. Oke. Silahkan nanti Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp aja di 081511103103 dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Cancer kita sudah bahas, mungkin kita ulang kembali. Ini adalah bermutasinya sel-sel yang tak terkendali dalam tubuh kita gitu ya. Dimana sel yang harusnya mati, ini dia gak mau mati. Akhirnya menumpuk dan menjadi penyakit. Nah ini bisa menyerang organ manapun. Hari ini spesifik kita mengenai usus besar. Nah mungkin Pak Nyoto cerita dulu. Orang itu kan mungkin lupa gitu. Karena usus itu kan ada banyak tuh Pak. Tuh. Ada usus 12 jari ya, usus halus, usus besar. Nah usus besar ini fungsinya di sebelah mana dan untuk apa? Jadi kalau usus besar itu sebenarnya usus yang terakhir deh. Dari makanan kita, dari mulut ke kerongkongan, esofagus ya, lambung. Dari lambung usus 12 jari, nanti di usus halus, usus penyerapan, zat sisanya zat sampahnya di usus besar. Nah usus besar itu ada yang naik, mendatar, turun, baru ke rektum atau ke anus. Nah jadi saat dia itu yang naik,
mendatar dan turun, usus besar itu fungsinya semua makanan yang sudah jadi sampah itu dikomposisi ya, dibusukkan baru dibuang, ya kan gitu. Nah biasanya kalau mereka punya polip, tumor jinak dulu di usus besar, lama-lama tumor ini makin lama makin besar, tiba-tiba menjadi kanker. Ini yang berbahaya. Jadi fungsinya usus Seperti besar ini itu. semacam Bantar Gebang ya, tempat Iya. pembuangan sampah Pembuangan ditumpuk. terakhir, Nah, the last the last destination of food. destination. Jadi diproses di situ, dibusukkan, baru kemudian keluar menjadi feses gitu ya. Iya. Nah tentunya kalau ini ada masalah ya ribet banget Itu gitu. betul. Gimana sampahnya nggak bisa dibuang, nggak bisa Iya. busuk, Gimana kalau nggak bisa numpuk. dibuang ya? Aduh. Bantar Gebangnya udah nolak-nolak. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak Nyoto ya, bagaimana Oke. proses kanker ini bisa terjadi di usus besar. Jangan lupa yang mau nanya boleh ya, langsung aja WhatsApp di 081511 103 dan Amelia dan Pak Nyoto akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Kita masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Kita bahas mengenai kanker usus besar ya. Silahkan yang pengen nanya boleh di 081511 103 103. Jangan lupa juga ya subscribe YouTube channel kami di Ziman Herbal. Tadi Pak Nyoto udah cerita bahwa kanker usus besar itu adalah kanker yang menyerang usus besar. Fungsi dari usus besar itu adalah untuk ya penyaluran terakhir setelah dari mulut ya menuju rektum atau menjadi feses. Jadi usus besar ini fungsinya adalah menumpuk sisa-sisa sari-sari makanan yang sudah beredar di tubuh, sisanya numpuk di situ, dilakukan proses pembusukan dan kemudian dibuang. Nah, kalau usus besarnya ini bermasalah, ada kanker, ya pastinya jadi sampah-sampah akan semakin menumpuk di situ gitu. Nah, tentunya ini sangat tidak sehat. Ya nggak usah kanker deh, kalau usus besarnya ada masalah Iya. udah nggak enak banget ya Pak. Betul. Ini siapa yang bagian membuang keluar nih gitu Betul. kan. Oke. Nah, biasanya ada ciri-cirinya nggak sih Pak kalau misalnya kita punya masalah dengan usus besar kita? Ada, tapi usus besar pun juga awalnya ada stadium-stadium ya. Karena awalnya kan berupa tumor jinak dulu seperti polip, dan polipnya itu banyak sekali di dalam usus. ususnya. Jadi kalau dia masukkan alat kolonoskopi gitu ya, kameranya deh kelihatan tuh kameranya jalan-jalan. Nah itu biasanya ususnya tuh kotor sekali. Ada jerawat-jerawat gitu ya? Bintik. Biasanya sih banyak yang lengket-lengket, yaitu karena makanan yang mengandung daging-daging merah apa segala macam, terus kurang konsumsi serat. Jadi itu dia nempel-nempel tuh sampah-sampah yang lengket. Ya, coba kita makan daging deh, kan BAB-nya pasti lengket ya. Nah itu lengket di usus besar itu, ya kan. Lama-lama jadi polip lama-lama jadi tumor jinak. Kemudian dia lama-lama timbul akar, nembus ke dinding usus besar. Lama-lama menyebar bukan ke dindingnya lagi, menyebar ke kiri kanan. Stadium 1, stadium 2, ya stadium 3 itu udah menyebar kiri kanan. Dan stadium 4 itu udah merusak dari struktur dari organ usus besarnya. Nah biasanya kalau udah punya penyakit usus besar itu, ya ada gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya bisa diare ya, jadi sering buang-buang air, BAB, jadi dikit-dikit diare ya. Atau malah sebaliknya, sembelit, BAB-nya susah sekali ya, mungkin udah banyak polipnya udah kelewat membesar, ya kan, tumornya di lewat besar, jadi mau keluar itu susah kan kotorannya karena ada sumbatan dari tumornya Polip itu. itu, oke. Kemudian perut menjadi kembung, gampang kram ya, perutnya gampang kram atau sakit perut. Jadi kalau ada orang yang perutnya gampang kram atau sakit perut, hati-hati tuh, atau enggak perutnya kembung-kembung. Jadi dong bilang kalau kembung kan ya kalau ada masalah di usus besar ya, itu juga penyebabnya bisa perut kembung. Jadi orang yang perutnya kembung tidak melulu akibat ada gas di perutnya atau gastritis, bisa juga ada masalah di usus besarnya. Dan masalah di usus besarnya ini bukan melulu kanker, apapun penyakit yang berurusan dengan usus besar bisa menyebabkan perut kembung. Gitu. Kadang malah perutnya juga sampai keras ya Pak Karena ya. ada penyakit usus Kram. besar namanya irritable bowel syndrome, sindroma usus besar yang iritasi, irritable bowel syndrome, IBS. Itu penyebabnya juga gejalanya perutnya kembung-kembung. Iritasi berarti ada luka dong di situ Ada ya. luka ya kan, di usus besarnya ada luka, makanya disebut sindroma usus yang ada usus besar yang iritasi. Nah itu juga sama ciri-cirinya perut kembung ya, jadi kram atau sakit perut.
Kemudian perubahan bentuk dan warna tinjanya. Udah nggak cantik lagi mungkin warnanya ya. Oh gitu. Udah nggak berseni. Jadi pupnya warnanya beda. Karena kadang-kadang kan pupnya itu bercampur dengan darah. Oh, Ya kan, sampai jadi berdarah. ada pendarahan. Nah kalau pendarahannya itu juga di dalam juga lama kan lama-lama warnanya hitam ya. Kalau pendarahan itu keluarnya juga warnanya otomatis gelap gitu ya. Kok bisa sampai pendarahan ya Pak? Ya karena kan ususnya udah ada polip, udah ada tumor, kemudian Didesak juga udah sama kanker, feses, didesak sama jadi- feses, terjadi luka, ada Oh, iritasi, akibatnya ya bisa ada pendarahan. Nah, yang paling umum juga orang yang gampang capek, jadi kelelahan, jadi nggak ngapa-ngapain baru bangun tidur kok lelah. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri dari usus besar yang ada kansernya, ya kan. Apalagi kalau BAB-nya nggak merasa tuntas, dikit-dikit. Jadi nggak dituntaskan, Nggak gitu lancar ya, nggak gitu? lancar ya. Oh. Itu juga ciri-ciri dari gejala kanker usus besar, ya kan? Jadi yang sembeli terus pupnya mungkin keras ya atau susah Iya, pup gitu Pak ya. betul. Sudah mencoba untuk mengatur tenaga dalam Udah tapi pakai ternyata tenaga super dalam makannya. ternyata keluarnya cuman Cuma saya besar Ngeledak itu. lu. kayak yang Kutil. kayak kambing gitu ya, cuma segitu. Padahal udah pakai tenaga super dalam ya. Oke. Tapi kalau masalah capek, aku juga capek deh sama kamu. Oh gitu. Tapi itu nggak ada gejala usus besar ya. Kan, makanya Oke. kalau udah gampang capeknya itu bener-bener nggak berenergi gitu kan. Kemudian juga BAB juga nggak tuntas, BAB berdarah. Tunggu Pak, kadang kalau nggak tuntas itu kesannya kan kita menunda-nunda, mungkin nggak lancar apa ya nggak Pak? lancar karena baru keluar sedikit udah nggak kepingin lagi. Oh, oke. Gitu. Padahal masih numpuk tuh di dalam. Sampahnya mesti dibongkar. Jadi nggak ada rasa kepingin BAB, Ada rasa cuma nggak bisa tuntas, nggak Nggak keluar, keluar. atau apa segala tapi sensasi macamnya. mules itu tetap ada. Tetap, ya kan? Cuman susah keluar ya. Oke, Iya. terus lanjut. Kemudian apalagi kemudian berat badannya turun drastis. Jadi kalau ada orang yang punya masalah berat badannya turun drastis itu penyakitnya umumnya ada 3 nih yang turunnya drastis ya. Jadi gemuk tiba-tiba kurus gitu. Satu penyakit diabetes yang sudah Diabetes. kronis itu Iya, tadinya oke. gemuk tiba-tiba ciu Oke. kurus bisa diabetes. Orang tadinya gemuk tiba-tiba kurus bisa TBC ya kan. Tuberkulosis. Iya. Dan yang terakhir adalah orang yang kena penyakit kanker usus besar. Jadi orang yang kena penyakit kanker usus besar bisa juga tadinya gemuk tiba-tiba ciut jadi kurus, Cepat gampang ya. capek, tiba-tiba diare terus. Wah, ini hati-hati nih. Stadium berapa nih usus besarnya kan gitu. Segera diinspeksi deh, didiagnosis nih penyakit apa kan gitu. Berarti serba salah ya Pak Nyoto ya. Makin gendut, semok, tambun itu bahaya juga nanti kan. Betul. Bisa banyak penyakit gitu. Makanya yang bagus ya udah sedang-sedang aja ya kan. Iya. Stabil. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Pastinya tadi Pak Nyoto sudah cerita gejala-gejalanya. Apakah itu ada pada diri Anda dan bagaimana untuk kita mendeteksinya. Kita akan lanjut ya. Jangan lupa yang mau berinteraksi boleh WhatsApp di 081511103103 dan kami kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, senang sekali kita masih terus lanjut untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kita bahas mengenai kanker usus besar. Yang namanya kanker mau nyerang mana aja, mau worry aja. Takut, usir cantik dia pokoknya, nggak mau jauh-jauh gitu ya. Penyakit-penyakit mules nggak bisa pup aja udah setengah mati rasanya ya kan, apalagi ditambahin ada kankernya. Tadi sudah kita bahas apa saja sih yang bisa terdeteksi gejala-gejalanya. Jadi pupnya nggak lancar, sering kram, sakit perut ya kan. Nah ini adalah gejala-gejala yang sering muncul sebagai tanda-tanda awal, termasuk cepat lelah ya kan. Kalau sering gondok tuh sakit apa Pak? Kalau sering gondok sakit Mental. hati kayaknya. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit senggol bacok dah pokoknya. Khususnya tanggal tua kayak gini ya. Silahkan yang pengen berinteraksi dengan Pak Nyoto boleh ya langsung WhatsApp di 081511103103. Ada nggak sih orang-orang yang punya faktor resiko tinggi Pak terkena kanker usus besar? Ya, resiko tinggi sih biasanya orang semakin usianya makin lanjut ya resiko kena kansernya makin besar.
Jadi kalau usia kepala 50 ya, itu biasanya punya risiko Kepala kanker. 50 umurnya berapa? Oh iya, kepala 500. 500. Usia 50 tahun menurut Yes, saya. Jadi di atas oke. 50 tahun itu umumnya punya risiko yang besar terhadap kanker usus besar. Karena? Jadi ya karena memang pada saat kita Metabolisme ya? di bawah di atas 50 tahun metabolisme kita udah melambat, ya kan? Imunitas kita juga udah menurun, jadi mudah sekali terkena penyakit kanker ya. Kemudian juga ada lagi faktor genetik juga ternyata. Jadi kalau orang tua kita, tapi jangan nyalain orang tua juga ya, biasanya faktor makanan yang diturunkan. Ada masalah kanker, biasanya anaknya juga punya risiko kankernya, termanifestasi kankernya juga makin besar. Kemudian juga punya masalah rutin terhadap usus besar seperti tadi yang saya sebut penyakit irritable bowel syndrome, penyakit Crohn, penyakit kolitis ulceratif, ya penyakit yang berhubungan dengan penyakit pencernaan usus besar. Itu juga faktor risikonya besar kena kanker usus besar gitu. Tapi yang paling banyak sih risikonya karena faktor pola makan. Jadi kalau pola makannya itu banyak makanan yang berlemak-lemak, ya makanan yang lemak-lemak itu pastinya makanan yang gurih-gurih dong. Terus makanan daging merah. Nah kemudian selain daging merah apalagi? Daging yang sudah diolah dalam bentuk makanan kaleng. Oh. Daging yang sudah diawetkan, ya kan? Kornet, sosis. Jangan sebutin, orang pasti tahu dong. Ya, Nanti kan oke, ngomongin. oke. Jadi semua daging-daging olahan itu Yang nggak fresh biasanya ya, yang nggak pokoknya. fresh, motongnya kapan, dimakannya sekarang, karena udah banyak bahan-bahan kimianya dicampurkan. Otomatis bagi kita juga punya faktor risiko karsinogen, pencetus kanker usus besar, gitu kan. Kemudian juga apalagi faktornya adalah faktor konsumsi minum susu. Loh, kok bisa sih susu? Susu bikin kanker. Kalau susu itu karena sifatnya asam ya, masuk ke dalam tubuh kita bersifat asam, asam itu mencetus kanker karena kelewat asam. Jadi memang menurut buku Dr. Hiromisinnya, ini karangan bukunya The Miracle of Enzyme, orang Asia itu bukan peminum susu. Jadi karena dari gennya itu nenek moyangnya tidak ada gen untuk enzim pengurai susu, akibatnya banyak intoleransi terhadap susu. Faktornya salah satunya juga bisa pencetus kanker usus. Kecuali kita punya keturunan dari orang Belanda, Bule, gitu oke, kan, orang oke. asing yang memang peminum susu genetiknya. Oh, tapi katanya kalau misalnya nggak bisa pup, kalau orang-orang tua kita malah bilang suruh minum susu, bikin memperlancar itu pup. ada yang bilang kalau kita konsumsi susu sebenarnya kita bukan dilancarkan oleh susu itu. Susu itu pencetus diare skala kecil atau skala ringan. Akibatnya kita gampang buang air besar karena efek dari diare skala minor yang di efek minum susunya itu. Jadi kalau kita pup itu kalau bisa lancarnya karena normal, karena kita punya gerakan peristaltik ususnya masih bagus, ya kan. Nah orang yang gerakan usus peristaltik usus besarnya masih bagus karena sering olahraga, ya kan, sering olahraga lari, jalan, sit up, otomatis pengaruh juga tuh usus besarnya gampang meremas walaupun di dalam. Kebutuhan mineralnya tercukupi dan otomatis BAB-nya juga lancar, tapi syaratnya ada sapunya nggak tuh untuk bongkar sampah di usus besar, yaitu serat. Jadi kalau kita kurang konsumsi makanan serat, tidak ada sapu yang mampu membuang sampah itu keluar dari tubuh kita. Kita butuh makan serat. Kalau kita konsumsi makanan serat, syaratnya apa? Minum airnya banyak. Kalau kita konsumsi serat kurang air minum, malah sembelit. Nah, jadi kemudian orang yang punya risiko itu diantaranya orang yang jarang konsumsi serat, apalagi jarang minum air. Ya, kemudian apalagi orang yang punya masalah diabetes kronis. Jadi kalau ada punya penyakit diabetes resistensi insulin, itu risiko terkena kanker usus besar sekali. Artinya tinggi lah risikonya. Jadi bagi mereka yang punya masalah dengan kadar gula kita tinggi, usahakanlah seminimal mungkin, senormal mungkin dengan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat. Jadi gula darahnya jangan sering-sering lompat. Karena faktor risikonya bisa kena kanker kolon atau kolorektal atau kanker usus besar. Baik. Kemudian ada lagi obesitas. Kita break dulu ya Pak. Break dulu ya. Oke, kita break dulu. Kita lanjut lagi nanti. Jangan lupa ya, kita ada juga caranya kalau misalnya, waduh, udah mulai worry ya. Tadi yang disebut Pak Nyoto itu sudah terjadi. Nah, nanti kita akan coba antisipasi dan lakukan detoksifikasi dengan apa? Tunggu ya, kita akan bahas setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita punya metabolisme tubuh. Nanti seperti apa kita akan bahas lebih jauh pastinya. Acara ini dipersembahkan oleh Ziman. Anda bisa ikuti di radio kesayangan Anda seminggu sekali. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama saya Nina Amelia dan Pak Nyoto Setianto. Yang sudah WhatsApp ke 081511103103. Kita ke pertanyaan dulu kali ya Pak Nyoto ya. Oke. Ini ada Pak Teddy di Jakal. Jakal tuh mungkin Jalan Kaliurang ya. Ini di Yogyakarta. Halo Pak Teddy. Kalau penyakit kanker atau HIV/AIDS nih Pak Nyoto, gimana ya kita kenalnya lebih dini? Ya tergantung kankernya ya. Kanker itu kan ada banyak jenisnya. Ada kanker otak, ada kanker lambung, ada kanker usus besar, ada kanker payudara. Nah rata-rata semua penyakit kanker ataupun HIV kita lihat dari stamina kita. Kalau kita sudah mudah sekali lelah, capek, nah hati-hati tuh, jangan-jangan kita ada masalah dengan penyakit kanker atau penyakit imunitas seperti HIV. Jadi kita cek dulu tentang kondisi stamina kita. Kita itu punya staminanya seger terus atau gampang drop. Nah kalau udah gampang drop, segera deh ke medis untuk cek apakah kita punya masalah dengan penyakit kanker maupun penyakit human immune disease itu tadi atau HIV. Nanti karena kalau HIV itu kan ujung-ujungnya bisa kena AIDS, Activated Immune Deficiency Syndrome. Itu kalau udah sampai ke terminalnya. Nah kalau AIDS itu udah susah. Kalau HIV itu bisa mau dipanjangin, bisa dipendekin, bisa dengan gaya hidup dan pola makan yang baik. HIV itu nggak bisa menyentuh ke AIDS agak lama. Jadi bisa hidup normal juga walaupun ujung-ujungnya manifestasi penyakit itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kita cek dulu kondisi kesehatan kita, apakah kita mudah lelah atau tidak untuk semua penyakit. Jadi sebetulnya intinya adalah kita ini diwajibkan untuk aware ya dengan kondisi tubuh kita, kesehatan kita. Atau kalau misalnya berasa sesuatu, cek segera. Jadi nggak cuma bangun tidur cek WhatsApp ya, cek Instagram ya, cek handphone, TikTok, gitu ya, apalagi Snap. Nah ya kan, jangan cuma ngecekin itu, cek juga dong tubuh kita gitu. Jangan terjadi sesuatu karena bagaimanapun kalau masih dini itu relatively lebih mudah ya untuk penanganannya ya Pak ya. Penanganannya kita bisa intensif karena dari awal. Jangan sampai udah porak-poranda baru kita mau atasi, repot deh ya. Pertandingan kita belum tentu betul menang. Banget ya kan. WA nggak dijawab udah gondok banget padahal udah berasa mumet, kenapa nggak dicek ke dokter? Betul. Ya kan. Oke, berikutnya dari tidak menyebut nama 08564752 pas. Saya mau konsultasi nih Pak nih. Saya tuh nafasnya pendek loh Pak Nyoto. Hidung mampet seperti tersumbat, sulit untuk nafas. Itu karena apa ya Pak Nyoto? Saya punya keluhan jantung bengkak sebelumnya, juga asam lambung. Padahal sudah rutin juga sih minum Ziman hampir 5 bulan ini. Oke, Nafasnya jadi kalau pendek. nafas pendek itu kalau kita lihat dari keluhannya dia punya penyakit jantung yang bengkak ya. Jadi kalau asam lambung naik itu biasanya disebut gastroesophageal reflux disease, disebut GERD. Begitu asam lambungnya meningkat ya otomatis itu rasanya heartburn, dada kita itu kayak kebakar gitu ya. Kemudian habis heartburn naik lagi ke jantung, rasanya tuh seperti kayak kena serangan jantung, nyerinya minta ampun. Kadang orang asumsi ini sakit jantung kroner, padahal lagi penyakit asam lambungnya naik atau GERD-nya kumat. Sampai ke mulut kita langsung pahit. Sampai ke kepala kita langsung pusing, langsung migrain gara-gara GERD ya kan. Oleh sebab itu pemicunya kan variabelnya banyak. Ya salah satunya adalah faktor psikis juga berperan. Nah kalau orang punya jantung bocor, biasanya penyebab utamanya adalah kekentalan darahnya tidak normal. Misalnya gula darahnya kelewat tinggi, bisa jantungnya jadi bocor. Ataupun laju endapan darahnya kelewat tinggi, bisa juga jantungnya bocor. Kolesterolnya tinggi, jantung juga bocor. Kenapa? Darah yang kental, jantung mau mompanya berat, lama-lama jantung kita itu berolahraga karena kerja keras, jadi dia bengkak, membesar, akibatnya dudukan katupnya nggak pas, bocorlah dia. Akibatnya berpengaruh dengan tadi napasnya jadi pendek, mau aktivitas juga nggak mampu karena optimasi untuk menghirup oksigen dan pertukaran oksigen dan peredaran darahnya nggak lancar karena ada masalah
jantungnya bengkak. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah punya masalah seperti itu, kan akarnya ada dong. Kalau dia diabetes, ya gulanya itu mesti diturunkan dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Olahraganya nggak boleh olahraga berat, olahraganya yang ringan, tapi tetap harus Yoga, agar tubuh ya? kita bergerak. Nah, dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat, konsumsi zimannya dirutinkan, moga-moga nanti jantungnya itu posisinya juga membaik, otomatis meminimalisir bengkak jantungnya tadi karena katupannya moga-moga kembali membaik. Ya, kita nggak bisa cerita kapan baiknya karena setiap orang punya siklus kesehatan itu beda-beda. Yep. Nah, seperti itu. Jadi Oke. yang paling penting konsumsi zimannya. Walaupun Terusin. saya konsumsi ziman sih 5 bulan, tapi 1 botol untuk 1 bulan nggak bisa juga. Kalau bisa 1 botol itu kalau udah penyakitnya bengkak jantung, ya jangan untuk 1 bulan. 1 botol itu untuk 3 hari lah paling irit gitu ya. Jadi bisa mengatasi penyakit yang sudah kronis. Oke, baiklah. Jadi begitu ya Pak ya, mudah-mudahan ini membantu. Terusin aja minum zimannya, karena pastinya efek positif kita rasakan. Oke deh, kita stay lagi ya, break dulu, kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa ya, sudah sampai pada sesi terakhir untuk talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Pokoknya kalau ngobrolin tentang kesehatan dan asik, rasanya homey banget, rasanya fun ya. Dan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. So, jangan kemana-mana, kalau talk show ini terus pantengin dong. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Subscribe, like, follow, comment, and share. Kita masih bahas mengenai kanker usus besar. Jadi sudah very clear tadi Pak Nyoto cerita ya apa sih sebabnya, gejala-gejalanya seperti apa, akibatnya gimana, faktor resikonya. Nah sebetulnya yang paling penting di awal adalah mengenai asupan kita. Plus juga ditambah sekarang ada suplemen ya Pak Nyoto ya. Iya. Yang bisa membantu. Apa tuh suplemennya Pak Nyoto? Nah, jadi bagi mereka yang sudah punya masalah tadi ya, gejala-gejala yang tidak nyaman tadi, konsumsi Ziman secara rutin itu membantu kekuatan usus besar kita punya peristaltik sehingga BAB kita lebih lancar. Jadi nggak sekedar kita konsumsi sayur-sayur, buah-buahan segar yang berupa serat gitu ya, dan banyak minum air. Karena banyak orang sudah konsumsi serat, sayur-sayur dan buah-buahan udah makan banyak, kok tetap sembelit, tetap konstipasi. Oh ternyata usus besarnya konstipasinya kurang optimal karena tidak punya kandungan mineral ya, tidak punya trace mineral, tidak punya zat-zat vitamin yang mampu membuat ususnya punya kekuatan untuk meremas sehingga sampah-sampahnya keluar. Nah, dengan konsumsi Ziman yang banyak mengandung antioksidan, banyak mengandung trace mineral alami, banyak mengandung enzim, ini membantu sekali loh agar melancarkan buang air besar dan mencegah terjadi kena penyakit kanker usus besar. Karena kalau kanker usus besarnya makin lama makin stadium 4, biasanya di kemoterapi nggak mempan. Akibatnya apa? Digunting. Iya, dipotong ya. Dipotong. Nah, usus besar kita kan kurang lebih 1,5 meter ya. Nah, kalau diguntingnya 1 meter habis dong. Enggak dong. Tinggal setengah Nggak meter. ada lah. Ini cerita aja buat artinya apa, kalau dipotong itu kan usus kita memendek ya, atau otomatis fungsi dari usus besar itu juga jauh berkurang kalau udah ada yang dipotong. Walaupun dipotong disambung lagi dong. Untuk mencegah itu ya konsumsi makan makanan sehat, banyak makan buah-buahan segar, banyak makan sayur-sayuran segar, hindari makanan daging merah, hindari susu, hindari makanan yang sudah diolahan, hindari daging olahan, hindari makanan mengandung karsinogen, dan konsumsi Ziman itu mesti rutin untuk mencegah kita bukan sekedar kena kanker kolorektal atau kanker kolon, tapi beragam kanker yang lain, karena kan ada kanker tiroid, ada kanker batang otak, ada kanker payudara, ada kanker kelenjar, ada kanker paru-paru. Banyak banget deh, capek kalau disebutin ya. Yap. Nanti kita sampai pagi cuma ngomongin jenis-jenis kanker. Kita harus mencegahnya dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Jadikanlah konsumsi Ziman ini sebagai lifestyle, gaya hidup. Jadi jangan pelit-pelit ya. Kalau beli oli mobil, maunya oli yang mahal. Beli untuk makanan tubuh kita, mau beli juga enggak, mikir juga enggak. Itu yang salah. Karena kekayaan sejati adalah kesehatan. Kalau mau panjang umur, hidup segar bugar, ya konsumsi Ziman menjadi gaya hidup.
Sehingga bukan sekedar mengatasi keluhan masalah kesehatan, tapi bisa sehat, segar, bugar, panjang umur di usia berapapun. Oke, jadi kalau misalnya Ziman Lovers pengen dapetin Ziman, di mana sih belinya? Nah, boleh langsung WhatsApp aja di 0877 90.300, 0877 90.300. Biasanya Pak Nyoto suggest kalau misalnya udah yang punya sakit itu sehari berapa Pak? Kalau udah penyakitnya kronis ya kalau bisa ya minimal 5 tetes setiap 2 atau 3 jam. Jadi intensif sekali. Jadi kalau kita penyakitnya kronis jangan irit-irit deh konsumsi Ziman. Kalau perlu 1 bulan minimal 10 botol gitu ya. Udah ditarget 10 botol untuk 1 bulan. Sehingga kita protokolnya 3 bulan kita keluar dari berbagai masalah kesehatan karena kita benar-benar tubuh kita itu punya utang. Tubuh kita ini berutang enzim, antioksidan, zat-zat gizi, mikro dan makro banyak banget. Utangnya itu harus dilunasi. Dengan cara apa? Konsumsi Zimannya intensif dan dosisnya juga yang tepat, yang banyak. Jangan pelit-pelit gitu ya. Utang banyak nggak buru-buru dibayar ya keburu dipanggil. Tubuh kita menagihnya iya. ya. Ya wes, oke. Jadi clear ya untuk Ziman Lovers. Silahkan yang pengen pesan Ziman langsung ke 0877 90.300. Pak Nyoto terima kasih ya sudah hadir hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya semoga ini juga menginspirasi. Jadi kita semakin aware ya, semakin peduli pada kesehatan kita agar supaya ya kita punya jatah hidupnya lebih panjang, lebih sehat gitu ya. Saya Nina Amelia. Saya Jata Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.